Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Jerianto dari kelas TE 3B. Di sini saya akan membuat tugas akhir yang berjudul prototipe monitoring dan kontrol distribusi instalasi air bersih menggunakan Arduino. Nah, ini itu gambar dari mekaniknya ya. Ini rencananya akan saya buat itu seperti ini. Nah, ini tuh tangki reservoir. Tangki reservoir ini tuh tangki untuk penampungan air bersih. Nah, kalau di distribusi air itu kan emang gimana? Ada air yang kotor. Nah, terus itu ntar difiltrasi. Nah, setelah difiltrasi itu nanti masuk ke reservoir. Nah, di sini tuh tangki reservoirnya. Nah, yang di sini itu kan ada bak. Nah, ini bak ini tuh perumpamaannya sebagai air yang sudah bersih gitu. Keluar inputan air yang sudah bersih, jadi dari filtrasi terus masuk ke bak gitu. Ini hanya perumpamaan saja sih. Harusnya itu kan kalau di dunia nyata itu kan dari filtrasi masuk ke reservoir. Nah, dari reservoir ini nanti akan didistribusikan ke setiap cabangnya. Nah, ini ada cabangnya itu, ini keran 1, 2, 3 itu maksudnya cabang yang ke-1, yang kedua sama yang ketiga. Nah, terus di sini itu ada box panelnya. Box panelnya itu untuk perangkat-perangkat elektronikanya dan elektrikalnya itu ada di sini. Terus di sini pun juga ada pompa. Karena nantinya kan kalau kita si customer itu menggunakan air kan pastinya kan reservoir atau tangki reservoir itu kan airnya berkurang. Nah, kalau nanti airnya berkurang, si pompa ini otomatis akan mengisi tangki tersebut sampai penuh. Nah, terus di sistem ini tuh saya menggunakan IoT ya. IoT itu kan Internet of Things untuk kontrol sama monitoringnya. Nah, kontrol sama monitoringnya itu hanya bisa dilakukan menggunakan smartphone, dan itu berlaku untuk admin sama non admin. Nah, si admin itu bisa monitoring sekaligus bisa kontrol. Maksudnya kontrol itu ketika nanti tangkinya semisal ya di tengah-tengah. Nah, semisal airnya itu berada di tengah-tengah. Terus si controller itu ingin mengisi tangkinya. Jadi tinggal tekan kontrol, tinggal on untuk mengaktifkan pompanya. Nah, pompa ini desainnya itu seperti ini. Terus untuk kerannya ini saya buat manual ya, karena kan emang distribusi itu kan kerannya manual. Yang mana itu ya terserah dari pelanggannya itu gimana. Terus sensornya itu di sini saya menggunakan sensor ultrasonic untuk bisa monitoring isi tangkinya. Terus ada juga di sini, itu kan ada keran. Terus di sini ada sensor water flow ya. Nah, di sini tuh sensor water flow itu nanti akan monitoring kelihatan loh, bahwasanya air yang keluar di setiap percabangan itu berapa itu ntar settingannya per hari atau total keluaran airnya itu berapa. Itu di sini. Nah, perubahan kan yang namanya PDAM kan. Pastinya kan di cabang itu kan di sini on terus. Nah, terus nanti ini kan anggaplah ini ke daerah Cilacap Kota. Nah, misalnya ke Cilacap Kota, yang di Cilacap Kota itu kan enggak pasti semuanya itu on. Nah, air yang keluar di sini itu berarti kan tergantung dari keran atau penutup airnya yang paling terakhir. Nah, nanti di sini tuh bisa dihitung. Terus, nah di sini tuh ada box panelnya itu untuk berisikan rencana itu ada Arduino Mega. Kenapa saya menggunakan Arduino Mega di sini? Karena ini kan menggunakan sensor water flow ya, yang mana sensor ini tuh cara kerjanya itu ada sebuah kincir di dalamnya. Nah, ketika airnya itu mengalir, kan otomatis si kincir itu akan berputar. Nah, ketika kincirnya berputar itu kan menimbulkan induksi magnetik. Nah, terus nanti dimasukkan ke program. Nah, terus pin khusus
yang bisa digunakan untuk induksi magnetik itu pin interrupt. Nah, Arduino Mega itu mempunyai 4 pin interrupt. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan Arduino Uno itu nggak bisa, karena Arduino Uno cuma punya 1 pin interrupt. Hanya di sini saya menggunakan pin Arduino Mega. Terus kayak untuk pipa panjangnya ini hanya perumpamaan saja. Ya, untuk gambar mekaniknya seperti ini ya. Terus sekaligus ini bak penampungnya ini kan output ininya itu kan keluar lewat sini, outputnya itu masuk ke bak. Nah, itu bak ini pun perumpamaan sebagai bak penampung air bersih sama output air. Jadi ketika airnya, karena ini prototipe ya, ketika airnya jadi lagi dipakai gitu, itu masuk ke bak ini biar nggak terbuang. Yang namanya prototipe ya pasti ada untuk istilah simulasi gitu. Terus ini ada pun diagram bloknya. Nah, diagram bloknya itu seperti ini. Arduino Mega ntar dikomunikasikan sama Android melalui Firebase. Nah, Firebase di sini itu sebagai cloud servernya. Jadi inti dari komunikasinya itu di Firebase, semua data komunikasinya itu ada di Firebase. Tinggal Arduino mau mengambil data atau mengirim data, dan begitupun sebaliknya si Android mau mengirim data atau mengambil data. Kalau Android mengirim data itu kan artinya kontrol, tapi kalau Android mengambil data itu monitoring. Nah, di sini Arduino Mega, kalau Arduino Mega mengirim data itu dia telah menerima sensornya sama inputnya, dia mengirim data untuk dikirim ke Android. Terus kalau menerima, semisalkan si operator ya, karena yang megang kontrol itu kan operator, si operator ingin mengaktifkan pompa, berarti kan Arduino pasti mendapatkan data dari Android. Nah, itu perantaranya Firebase. Firebase di sini itu salah satu cloud server ya yang bisa digunakan di mana saja, yang artinya selama si Arduino Mega dan Android terhubung internet itu semuanya masih bisa dilakukan. Jadi contoh ini perumpamaan saya pengen monitoring tank distribusi air di daerah Cilacap. Nah, sedangkan saya sedang di Purwokerto. Nah, si Android ini HP saya itu kan udah terhubung internet. Saya bisa monitoring, tapi ya juga si Arduino Mega juga harus terhubung internet biar dia juga bisa menerima data atau mengirim data. Terus di sini komunikasinya itu kan ada yang wireless sama wire. Karena sini pakai WiFi, jadi komunikasinya itu wireless. Namanya juga WiFi kan ya wireless. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.